Sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin kami akan coba menggambarkan terkait dengan keselarasan dan konsistensi untuk menjaga efektivitas manajemen SDM dan organisasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang akan menyusun SOP AP, itu turunnya dari mana sih seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, jadi sebuah organisasi itu pasti diawali dari mandat. Jadi mandat organisasi itu apa atau reason of being-nya ini pasti ada. Kalau di Komnas HAM itu kalau saya tidak salah ada Undang-Undang 39 tahun 99 ya. Itu mandat kita yang paling utama gitu. Nah, di sana kalau saya tidak salah kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian kita turunkan dari mandat tersebut apa sih yang harus dilakukan oleh organisasi tersebut atau instansi tersebut, kita turun ke proses bisnis. Jadi proses bisnisnya adalah memetakan sekiranya proses-proses apa saja yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan mandat tersebut. Kalau saya tidak salah di Komnas HAM itu ada 4, mulai dari pemantauan, pengawasan, kemudian penelitian, kemudian pendidikan penyuluhan, satu lagi apa ya? Mediasi, saya lupa. Satu lagi mediasi. Jadi kalau ada 4. Nah, kemudian di sana diturunkan lagi menjadi desain organisasi. Nah, desain organisasi ini biasanya bentuknya peraturan presiden. Perpres Komnas HAM itu tahun berapa ya? Saya lupa. Pokoknya udah agak lama lah. Kemudian turun ke struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini yang kalau saya tidak salah dengar baru akan diajukan ke Kementerian Pan RB. Nah, dari sinilah maka nanti akan ada kegiatan lanjutannya, yaitu dari struktur organisasi itu akan memunculkan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yang bisa diturunkan menjadi SOP. Jadi SOP itu bisa dikatakan adalah bentuk penjabaran teknis atau bagaimana melaksanakan proses yang ada dan juga sebagai turunan dari struktur organisasi yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi ini kurang lebih kait-mengait antara bagaimana menjalankan proses dalam sebuah organisasi demi menjaga keselarasan dan efektivitasan manajemen organisasi itu sendiri. Next. Nah, kemudian untuk alur penyusunannya, Bapak Ibu sekalian, jadi idealnya ada 5 alur yang harus dilaksanakan ketika kita mau menyusun SOP. Yang pertama adalah tahap persiapan. Ini kita mengacu pada Permenpan nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Jadi yang pertama adalah persiapan, mungkin yang kita lakukan sekarang persiapan ya Bapak Ibu sekalian, membentuk tim, melakukan pelatihan anggota, memberitahukan kepada unit yang akan menyusun SOP. Jadi unit kita sendiri ini akan menyusun SOP. Kemudian ada penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan ini adalah kita nanti akan mengidentifikasi kira-kira SOP apa saja yang harus dibuat. Nah, kemudian ada pengembangannya, yaitu ada pengumpulan informasinya, kemudian pengujiannya, reviewnya, dan juga pengesahan SOP itu sendiri. Karena SOP nanti harus disahkan dalam rangka untuk memberikan legal standing untuk pelaksanaannya. Kemudian nanti ada integrasi dalam manajemennya, bagaimana SOP ini saling terkait dengan unit-unit yang lain, dan juga terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Jadi memang secara ideal ini yang harus kita lakukan dalam rangka menyusun SOP. Peraturannya, Peraturan Menteri PAN nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan SOP administrasi pemerintahan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail teknis di sana. Nah, kemudian ada yang terbaru adalah Peraturan Menteri PAN nomor 19 tahun 2018 tentang proses bisnis. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat, ada baiknya melihat Permenpan yang terbaru ini walaupun tidak langsung terkait dengan SOP, tapi proses bisnis ini adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi SOP-SOP yang akan disusun itu melalui proses bisnis yang ada, seperti itu. Next. Kita masuk ke pengertian Bapak Ibu. SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Jadi dengan kata lain, SOP ini nanti paling tidak
mengandung beberapa unsur. Yang pertama adalah bagaimana proses itu dilakukan, oleh siapa, dan bagaimana baku mutunya. Baku mutu ini nanti ada baku mutu waktu dan baku mutu kelengkapan dan output. Kemudian ketika bicara administrasi pemerintahan adalah proses pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh organisasi pemerintah. Jadi kita semua organisasi pemerintah, maka SOP yang kita susun adalah SOP administrasi pemerintahan. Jadi SOP AP atau SOP administrasi pemerintahan adalah SOP dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya nanti SOP-SOP yang kita susun itu paling tidak harus ada legal standingnya gitu ya. Jadi SOP ini menjalankan apa sih gitu. Itu yang harus kita identifikasi kemudian. Next. Tujuannya memberikan pedoman acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, penyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor, serta mengevaluasi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Jadi yang harus membuat SOP ini adalah mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Semua harus membuat sasarannya sampai dengan unit terkecil. Kemudian tadi seperti Pak Karo sebutkan bahwa memang dalam rangka untuk peningkatan kualitas pada pelayanan kepada masyarakat. Jadi SOP ini sasaran akhirnya itu memang untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti itu. Next. Manfaat-manfaat SOP-nya adalah sebagai standarisasi dalam melaksanakan tugas fungsi masing-masing, kemudian mengurangi tingkat kesalahan. Otomatis ketika ada SOP, teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana sebuah pekerjaan itu dilaksanakan sehingga tingkat kesalahan bisa diminimalisir. Kemudian meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas individu dalam organisasi. Ketika nanti misalnya ada rotasi pegawai misalnya, tidak harus belajar dari awal lagi karena sudah bisa melihat SOP yang ada. Kemudian membantu pegawai menjadi lebih mandiri, tidak tergantung pada intervensi manajemen. Jadi fungsi supervisi nanti betul-betul bisa dilaksanakan gitu. Jadi dari atasan ke bawahan tidak terlalu banyak intervensi karena sudah ada SOP dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Jadi karena ada SOP-nya, semua bisa melihat apa yang dilakukan, bagaimana dan berapa lama yang waktu yang dibutuhkan. Manfaat lainnya adalah next, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret memperbaiki kinerja pegawai. Kemudian memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi. Kemudian memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi, ini kaitannya dengan apa yang dibutuhkan, kualifikasi apa yang dibutuhkan dalam menjalankan SOP. Kemudian memberikan informasi untuk peningkatan kompetensi pegawai. Jadi misalnya ada hal-hal di dalam SOP yang belum dimiliki oleh pegawai, maka akan ditingkatkan kompetensinya terkait dengan pelaksanaan SOP tersebut. Next. Kita masuk ke prinsip penyusunan Bapak Ibu sekalian. Prinsip penyusunannya adalah kemudahan dan kejelasan. Jadi SOP harus mudah dan jelas. Efisiensi dan efektivitas, kemudian keselarasan harus mengait dengan unit yang lain. Keterukuran dapat diukur dengan baik. Kemudian dinamis, artinya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di masa datang. Berorientasi pada pengguna, kemudian ada kepatuhan hukum dan kepastian hukum. Jadi mesti ada legal standing yang menaunginya. Next. Prinsip pelaksanaannya konsisten, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat seluruh unsur memiliki peran penting dan terdokumentasi dengan baik. Nah ini memang yang nanti akan agak sulit. Jadi ketika SOP ini sudah jadi, apakah konsisten dilaksanakan? Apakah komitmennya berjalan untuk melaksanakan SOP tersebut? Kemudian apakah mengikat ke seluruh unit? Kemudian apakah terdokumentasi dengan baik? Jadi ini nanti challenge selanjutnya setelah menyusun adalah menjalankan.